wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini membuat video podcast dengan materi berjudul Strategi Mengatasi Konflik Dalam Masyarakat Beragam. Dengan saya Zahra Tushita Fadila sebagai host. Saya Arin Diantono Belia sebagai narasumber 1. Saya Yovita Nusintazara sebagai narasumber 2. Saya Salsabila Fitanazara sebagai editor. Saya Selipsa Karenina sebagai kameramen. Nah, selamat menyaksikan ya semuanya. Bye-bye. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kepoin Ilmu. Hari ini kita akan membahas topik penting dan relevan, yaitu strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragam. Dengan saya sendiri, Zahra Tushita Fadila sebagai host, dan narasumber kita, Saya Arin Diantono Belia. Saya Yovita Nusintazara. terima kasih ya kalian semua sudah berhadir di podcast Kepoin Ilmu. Boleh nggak sih aku nanya kayak tentang strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragama? Boleh. Menurut kalian apa aja sih akar penyebab utama konflik tentang antar umat beragama? Terus apa aja sih faktor agama itu sendiri? Atau mungkin ada faktor lain yang berperan? Nah, menurut saya, konflik agama itu bukan cuma soal agama, tetapi kombinasi dari berbagai faktor, yaitu dengan penyelesaiannya juga harus menyentuh semua akar masalahnya. Oh, jadi gitu ya. Aku baru tahu deh kalau misalnya konflik agama itu bukan cuma soal agama aja. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, inisiatif apa sih yang bisa mendorong kerjasama lintas agama dalam isu-isu kemanusiaan? Menurut saya, inisiatif ini penting untuk membangun jembatan pemahaman, meningkatkan kesadaran, memperkuat solidaritas, dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Kerja sama lintas agama adalah kunci untuk mengatasi masalah kemanusiaan secara efektif. Oh gitu ya. Berarti ini juga bisa untuk mempersatukan antara misalnya nih kita lagi berantem sama orang. Nah itu bisa jadi inisiatif kita untuk kita kerjasama nggak sih? Iya. Metode-metode apa sih yang efektif gitu dalam penyelesaian konflik? Oke, yang pertama itu ada mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Dan yang kedua itu ada negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Dan selanjutnya Jadi yang ketiga ada arbitrase, adalah proses penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang independen dan netral. Terus yang keempat ada dialog atau musyawarah mufakat, merupakan proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan cara menjalin komunikasi terbuka dan saling mendengarkan dan memahami argumen atau pendapat pihak lain. Oh jadi gitu ya. Berarti ini bukan tentang kayak kita mendengarkan sebelah pihak saja ya. Mungkin ini kita bisa mendengar dari sisi-sisi lainnya. Oke, next selanjutnya. Iya. Nah, kita tadi tuh sudah kan ngedengerin tentang metode-metodenya. Nah, terus sekarang gimana sih cara memastikan upaya damai berkelanjutan? Jadi, kedamaian berkelanjutan butuh komitmen jangka panjang. Atasi akar masalah, bangun kapasitas masyarakat, tegakkan keadilan, bangun kemitraan, serta pantau dan evaluasi upaya perdamaian secara berkala. Oh, kayak gitu ya. Aku juga baru tahu sih yang kayak gini. Mungkin cukup ya pertanyaan dari aku, dan juga terima kasih atas jawaban dari kalian berdua. Nah, tadi kan kita sudah tuh nanya-nanya sama mereka berdua, dan mereka berdua juga udah jawab pertanyaan dari aku. Mungkin segitu dulu video dari kami. Bye semuanya.